Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga saya bisa membuat tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Ana Santi dari Universitas Serambi Mekah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas beberapa persoalan dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah pengembangan kurikulum dosen pengampu Pak Ramadan. Jadi, di sini saya akan menjawab dari soal-soal. Soal yang pertama itu apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Jadi, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu ada 3. Faktor yang pertama itu faktor perguruan tinggi, faktor masyarakat, dan faktor sistem nilai. Sedangkan soal yang kedua itu apa faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum itu ketidaksiapan guru, kurangnya pelatihan terkait kurikulum merdeka, kurangnya sarana dan prasarana, dan serta sistem pembelajaran yang kurang optimal, yaitu kurang bagus, kurang baik. Sedangkan soal yang ketiga, apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum di sekolah? Jadi, adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum di sekolah itu ketidaksiapan kepala sekolah, guru, aktivitas peserta didik, dan juga fasilitas dan sumber belajar serta komite sekolah. Dan soal selanjutnya, apa saja komponen dalam pengembangan kurikulum? Adapun komponen dalam pengembangan kurikulum itu ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Dan bagaimana komponen tujuan dan isi saling terkait dalam pengembangan kurikulum. Jadi, tujuan isi pendidikan menentukan isi atau materi pembelajaran yang harus diajarkan. Jadi, isi kurikulum ini dipilih dan disusun untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sehingga terjadi terkaitan yang erat antara komponen isi dan juga komponen tujuan. Dan soal yang selanjutnya, mengapa evaluasi merupakan komponen penting dalam kurikulum? Jadi, evaluasi ini penting untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan, menentukan efektivitas metode pengajaran, dan juga mengidentifikasikan area yang perlu perbaikan. Jadi, evaluasi komponen ini penting dalam kurikulum untuk mencapai tujuan atau menentukan efektivitas metode pengajaran, dan juga mengidentifikasikan area yang perlu perbaikan. Sedangkan soal selanjutnya, apa peran landasan teknologis dalam pendidikan modern? Jadi, peran landasan teknologis ini, landasan teknologis mencangkup penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan juga meningkatkan akses informasi. Jadi, peran landasan teknologis ini dalam pendidikan modern itu untuk mendukung proses pembelajaran dan juga mengakses tentang informasi-informasi. Sedangkan soal selanjutnya, apa yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Jadi, Indonesia ini memiliki landasan pengembangan kurikulum yang jelas, yaitu landasannya adalah Pancasila. Jadi, landasan dalam pengembangan kurikulum ini Pancasila.
Dan apa landasan pengembangan kurikulum? Jadi ada beberapa landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan yang pertama landasan filosofis, landasan yang kedua itu yuridis, dan landasan yang ketiga itu psikologis, landasan yang keempat sosiologis, sedangkan landasan yang kelima itu organisatoris. Sedangkan soal yang selanjutnya, apa saja model konsep kurikulum? Jadi di sini ada beberapa model konsep kurikulum, yaitu ada klasik, pribadi, teknologi, dan juga interaksionis. Dan soal yang selanjutnya, apa saja kelemahan model pengembangan kurikulum? Jadi di sini ada beberapa model kelemahan. Beberapa model kelemahan pengembangan kurikulum, yaitu ada model kelemahan klasik termasuk kurangnya fleksibilitas, ketidakmampuan untuk beradaptasi, berfokus terlalu banyak pada aspek administratif daripada kebutuhan siswa. Dan bagaimana model Taba melibatkan guru dalam proses pengembangan kurikulum? Jadi model Taba ini menekankan peran guru sebagai pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan induktif. Jadi guru mulai dengan membuat pengajaran yang kemudian diuji atau dievaluasi. Dan apa saja langkah-langkah pengembangan kurikulum? Jadi di sini ada beberapa langkah pengembangan kurikulum, yaitu ada analisis dan diagnosis kebutuhan, ada perumusan tujuan, ada pengorganisasian materi, dan pengorganisasian pengalaman belajar, dan penggunaan alat evaluasi. Dan mengapa pengembangan bahan ajar penting dalam kurikulum? Jadi pengembangan bahan ajar ini penting dalam kurikulum untuk mengembangkan bahan ajar untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum, mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan memfasilitaskan proses belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Mengapa harus ada langkah-langkah pengembangan kurikulum? Jadi langkah-langkah pengembangan kurikulum ini sangat penting bagi pendidikan karena akan menentukan bagaimana kurikulum akan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dan soal selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Jadi di sini prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu terbagi dua, ada prinsip umum dan ada juga prinsip khusus. Di sini ada prinsip umum. Prinsip umum itu prinsip relevansi, fleksibilitas, dan kontinuitas praktis dan konsep efektivitas. Sedangkan konsep dari prinsip dari khusus itu ada prinsip penentuan tujuan pendidikan dan prinsip pemilihan isi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan prinsip pengembangan kurikulum? Jadi yang dimaksud dengan prinsip pengembangan kurikulum ini adalah pedoman, kaidah, atau hukum yang mengatur perencanaan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah efektif, yang lebih efektif dan lebih efisien. Soal yang selanjutnya, apa saja prinsip umum pengembangan kurikulum? Jadi di sini ada beberapa prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu ada relevansi, fleksibilitas, dan kesinambungan, dan kepraktisan dan efektivitas. Apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum pendidikan karakter? Jadi di sini yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum pendidikan karakter itu
beranjak dari problem karakter yang dihadapi sehingga dirasa perlu mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh komponen pendidikan. Apa saja karakter pengembangan kurikulum? Jadi di sini ada beberapa karakter pengembangan kurikulum, yaitu karakter yang pertama dalam pengembangan kurikulum itu keteladanan, penanaman kedisiplinan, menciptakan suasana yang kondusif, dan pembiasaan. Bagaimana guru dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum? Jadi mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nilai-nilai karakter seperti apa saja yang dapat diperoleh peserta didik saat belajar di dalam kelas? Jadi di sini ada 8 nilai pendidikan karakter, yaitu ada regius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, agar gemar membaca, atau peduli lingkungan, memiliki peduli sosial dan tanggung jawab. Dan soal selanjutnya, apa maksud pengembangan pendekatan kurikulum? Jadi di sini yang dimaksud dengan pengembangan pendekatan kurikulum itu cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat untuk mengikuti langkah-langkah pengembangan kurikulum atau langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang baik. Sedangkan soal yang terakhir itu pendekatan apakah dalam pengembangan kurikulum. Jadi ada di sini beberapa pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan pokok bahasan, pendekatan integratif, pendekatan sentralisasi, pendekatan desentralisasi, dan pendekatan rekonstruksi sosial, dan juga pendekatan teknologi, dan yang terakhir itu pendekatan humanistik. Jadi cukup sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nantinya ataupun tadinya terdapat perkataan saya yang salah atau penjelasan saya kurang dimengerti, mohon dikiranya diberi kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.